Haji Wada, pesan terakhir Nabi Muhammad. Ibadah haji menjadi rukun kelima dalam susunan rukun Islam yang harus diimani oleh para pengikut Rasulullah hingga akhir zaman. Ibadah ini menjadi kewajiban bagi yang mampu melaksanakannya, yaitu mereka yang cukup secara finansial, kesehatan, dan memiliki kesempatan. Riwayat dalam Hasanah Islam menyatakan ibadah haji pada tahun ke-10 Hijrah ini menjadi yang pertama dan terakhir bagi Nabi Muhammad. Ibadah haji tersebut merupakan ibadah yang sesuai dengan ajaran Islam dan akan menjadi rujukan bagi umat Islam untuk seterusnya. Sebelum hijrah, Nabi Muhammad sempat beberapa kali melaksanakan ibadah haji. Namun, saat itu belum turun tuntunan serta rincian yang jelas pelaksanaannya. Dan lagi pula, Ka'bah ketika itu masih penuh dengan berhala. Ibadah haji pada tahun ke-10 Hijrah ini dikenal sebagai Haji Wada atau Haji Perpisahan. Secara tidak langsung, Nabi Muhammad berpamitan dengan para sahabat dan umat Islam. Siapa tahu, aku tidak lagi bertemu kamu semua setelah ini. Haji Wada juga dikenal sebagai Hajjat al-Islam. Inilah ibadah haji yang sesuai dengan tuntunan Islam. Ibadah haji ini berbeda dengan yang dilakukan oleh kaum musyrik, meskipun dalam beberapa hal terdapat kesamaan. Ada juga yang menyebut Haji Wada sebagai Hajjat al-Balagh atau haji penyampaian. Dalam khutbah Nabi Muhammad ketika melaksanakan ibadah haji, beliau bertanya kepada umat Islam, "Apakah aku telah menyampaikan?" Maksud Nabi Muhammad adalah menyampaikan ajaran Islam. Pertanyaan ini disampaikan oleh Nabi Muhammad agar menjadi bukti dan saksi kelak di hadapan Allah bahwa beliau telah menyampaikan dan menunaikan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Haji Wada merupakan sarana bagi Nabi Muhammad menyampaikan perihal tata cara dan rincian ibadah haji. Istilah lainnya dari Haji Wada adalah Hajjat al-Tamam atau haji kesempurnaan. Pada hari Arafah ketika Nabi Muhammad sedang wukuf, turunlah surat Al-Maidah ayat ketiga. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Sebelum Haji Wada pada bulan Ramadan tahun ke-9 Hijrah, Nabi Muhammad beserta para sahabatnya melakukan ekspedisi militer ke kawasan Tabuk. Orang-orang munafik memanfaatkan situasi tersebut untuk menyebarkan berbagai isu negatif, dan kaum musyrik melakukan berbagai hal yang mengindikasikan pelanggaran perjanjian. Setelah Nabi Muhammad dan para sahabatnya telah kembali dari Tabuk, beliau menunjuk Abu Bakar sebagai pemimpin ibadah haji. Saat itu, Nabi Muhammad masih enggan untuk melaksanakan ibadah haji. Keengganan Nabi Muhammad ini disebabkan karena ulah dari sebagian kaum musyrik yang masih melaksanakan ibadah haji dengan cara-cara jahiliyah. Mereka melakukan tawaf tanpa busana dengan dalih sebagaimana bayi yang baru lahir bersih tanpa dosa. Selain itu, mereka juga mengumandangkan talbiyah yang masih mengandung kesyirikan. Tindakan kaum musyrik ini juga mengarah kepada gejala pelanggaran perjanjian dengan Nabi Muhammad. Setelah keberangkatan rombongan haji pimpinan Abu Bakar, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu berkenaan dengan pembatalan perjanjian dengan kaum musyrik di Mekah dan sekitarnya. Nabi Muhammad mengutus Ali bin Abi Thalib menyusul rombongan Abu Bakar. Ali mendapatkan mandat menyampaikan hal tersebut ke semua pihak, terutama kaum musyrik. Ali bin Abi Thalib dengan menunggangi Al-Atba, unta milik Rasulullah, berhasil menyusul rombongan Abu Bakar di sebuah tempat bernama Zi Al-Halifah. Kedatangan Ali disambut oleh Abu Bakar. "Apakah engkau ditetapkan sebagai pemimpin atau orang yang dipimpin?" "Aku tidak bertugas sebagai pemimpin. Aku mendapatkan mandat dari Rasulullah untuk menyampaikan pesan dan ayat-ayat yang baru saja beliau terima." Pada hari Arafah atau tanggal 10 Zulhijjah, Ali bin Abi Thalib menyampaikan pesan Nabi Muhammad kepada seluruh jamaah haji, baik yang muslim maupun yang musyrik. "Wahai seluruh umat manusia, orang kafir tidak masuk surga. Orang musyrik tidak diperkenankan melaksanakan haji setelah tahun ini.
tidak boleh juga bertawaf tanpa busana. Siapa yang menjalin ikatan perjanjian dengan Nabi, maka itu berakhir pada masanya. Ditetapkan 4 bulan sejak saat ini bagi semua orang untuk kembali ke kampung halamannya dan memperoleh jaminan keamanan. Setelah masa itu berlalu, maka tidak ada lagi perjanjian dan tidak ada lagi jaminan keamanan, kecuali bagi siapa yang mempunyai ikatan perjanjian dengan Nabi yang berlaku sampai masanya. Setelah Ali bin Abi Thalib menyampaikan pesan dari Nabi Muhammad, kaum muslimin melaksanakan ibadah haji sesuai dengan tuntunan agama, sedangkan kaum musyrik melaksanakan sebagaimana tradisi mereka. Memasuki musim haji berikutnya, bulan Zulqa'dah tahun ke-10 Hijrah, Nabi Muhammad mengumumkan rencana melaksanakan ibadah haji. Umat Islam dihimbau agar turut serta dalam pelaksanaannya. Beliau ingin menunjukkan bagaimana melaksanakan ibadah haji sesuai dengan tuntunan agama Islam, sebagaimana tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihi salam dan disyariatkan pula kepada Nabi Muhammad dan umat Islam yang mampu melaksanakannya. Ajakan Nabi Muhammad disambut dengan antusiasme yang sangat tinggi dari umat Islam, bukan hanya di Madinah. Seruan Nabi Muhammad juga disambut oleh umat Islam dari berbagai penjuru Arabia. Riwayat mencatat setidaknya 100.000 umat Islam memadati Baitullah pada ibadah haji tahun ke-10 Hijrah ini. Pagi hari 4 Zulhijjah, Nabi Muhammad memasuki kota Mekah dengan menunggang unta Al-Qaswa. Beliau kemudian mengumandangkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Talbiyah dari Nabi Muhammad diikuti oleh segenap jamaah haji yang hadir. Suaranya menggema di seluruh penjuru perjalanan menuju Mekah. Begitu melihat Ka'bah, Nabi Muhammad memanjatkan doa yang penuh pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, Engkau adalah yang maha damai. Dari sisimu kedamaian, maka hidupkanlah kami, wahai Tuhan kami, dalam kedamaian. Ya Allah, tambahlah buat Ka'bah ini kemuliaan, keagungan, penghormatan, wibawa dan kebajikan. Anugerahilah yang berhaji atau berumrah kehormatan, kemuliaan, pengagungan dan kebajikan. Tanpa sholat sunnah tahiyat al-masjid, Nabi Muhammad langsung melaksanakan tawaf dengan masih menunggang unta. Beliau memegang tongkat yang digunakan untuk memberi isyarat penghormatan ke Hajar Aswad setiap kali melewatinya. Nabi Muhammad tidak memaksa mendekat ke Hajar Aswad karena banyaknya jamaah haji yang melakukan tawaf. Sikap Nabi inilah yang kelak akan memudahkan para jamaah haji agar tidak memaksakan diri mencium Hajar Aswad ketika sekeliling Ka'bah sedang penuh sesak. Cukup memberikan isyarat tanda penghormatan. Kemudian Nabi Muhammad melaksanakan sa'i. Ketika Nabi Muhammad berada di Bukit Safa, beliau memandang ke arah Ka'bah dan memuji nama Allah. Tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, miliknya, semua kekuasaan dan miliknya. Semua pujian dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa. Dia menepati janjinya, memenangkan hambanya, dan mengalahkan sendiri musuh-musuh yang bersekutu. Di Arafah, sebelum melaksanakan wukuf, Nabi Muhammad dengan masih berada di atas untanya memberikan khutbahnya yang berisi prinsip-prinsip dasar ajaran Islam, kemanusiaan, pembatalan praktik riba, serta tradisi jahiliyah yang harus dihilangkan. Alhamdulillah, kita memujinya dan memohon bantuannya. Kita juga memohon ampun dan bertaubat kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. Siapa yang diberi Allah petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya, dan siapa yang dibiarkannya sesat, maka tak satu pun yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Aku berpesan kepada kamu semua, wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah, dan aku pun menyeru saudara-saudara untuk taat kepadanya. Aku memulai dengan segala yang baik. Selanjutnya, wahai seluruh manusia, dengarkanlah, aku akan menjelaskan kepada saudara-saudara, karena aku tidak tahu, boleh jadi aku tidak bertemu lagi dengan saudara sesudah tahun yang kualami ini. Wahai seluruh manusia, sesungguhnya darah kamu, kehormatan kamu, merupakan sesuatu yang terhormat atau terlarang diganggu, sampai saudara-saudara bertemu dengan Tuhan.
Kehormatan seperti terhormatnya hari yang saudara-saudara alami hari ini, atau hari Arafah di negeri terhormat di mana saudara-saudara berada ini, dan di waktu bulan terhormat. Sudahkah aku menyampaikan ini? Ya Allah, saksikanlah. Maka karena itu siapa yang memikul amanah, hendaklah dia menunaikannya kepada siapa yang memberinya. Sesungguhnya riba jahiliyah batal. Tetapi saudara-saudara berhak mengambil kembali modal saudara-saudara. Dengan demikian, saudara-saudara sekalian tidak menganiaya, tidak juga dianiaya. Riba pertama yang dibatalkan adalah riba pamanku, Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Sedangkan tuntutan darah pada masa jahiliyah telah batal. Dan tuntutan darah pertama yang kita batalkan adalah tuntutan darah Amir bin Rabi'ah bin Al-Harits bin Abdul Muthalib. Semua kebanggaan pada masa jahiliyah dihapuskan, kecuali kehormatan mengelola Ka'bah dan menyiapkan air bagi jamaah haji. Pembunuhan dengan sengaja dikenai qisas. Pembunuhan yang serupa dengan sengaja adalah yang menggunakan tongkat atau batu, maka imbalan ganti ruginya 100 unta. Siapa yang menuntut lebih, maka dia termasuk kelompok jahiliyah. Wahai seluruh manusia, sesungguhnya setan telah berputus asa untuk disembah di negeri saudara-saudara ini, tetapi dia puas hati untuk dipatuhi dalam hal-hal selain itu, menyangkut hal-hal yang saudara-saudara nilai kecil dari aktivitas Anda semua. Maka waspadailah ia menyangkut agama saudara-saudara. Wahai seluruh manusia, sesungguhnya mengundur-undurkan bulan haram itu adalah menambahkan kekafiran. Dengan mengundur-undurkannya, orang-orang yang kafir disesatkan oleh setan. Mereka yang mengundur-undurkan itu menghalalkannya pada suatu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang Allah haramkan. Maka mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Sesungguhnya masa telah beredar sebagaimana keadaannya pada saat seluruh langit dan bumi diciptakan Allah. Bilangan bulan di sisi Allah ada 12 dalam ketetapan Allah sejak penciptaan langit dan bumi. 4 diantaranya bulan haram, 3 berturut-turut dan 1 berdiri sendiri. Yang berturut-turut adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Dan yang tersendiri adalah Rajab, yang diperlukan oleh suku Mudir, yaitu antara Jumadi dengan Sya'ban. Apakah aku telah sampaikan? Ya Allah, saksikanlah. Wahai seluruh manusia, sesungguhnya wanita-wanita kamu memiliki hak atas diri kamu yang wajib kamu tunaikan, dan kamu pun mempunyai hak atas mereka yang wajib mereka tunaikan. Hak saudara-saudara adalah bahwa mereka tidak disentuh pembaringannya kecuali oleh saudara-saudara, dan tidak juga boleh seseorang yang tidak kamu sukai masuk ke rumahmu kecuali atas izin kamu. Tidak juga diperkenankan kepada mereka melakukan kedurhakaan. Kalau mereka melakukannya, maka Allah telah memberi izin kepada kamu untuk menyembitkan mereka, meninggalkan mereka dari pembaringan, dan memukul mereka dengan pukulan yang tidak keras. Kalau mereka telah menghentikan kedurhakaan mereka dan telah patuh kepada saudara-saudara dalam hal yang tidak bertentangan dengan agama, maka kalian berkewajiban memenuhi rezeki dan pakaian secara wajar. Saling pesan memesanlah dengan yang baik menyangkut perempuan, karena mereka itu di sisi kalian bagaikan tawanan. Mereka tidak kuasa atas diri mereka, dan sesungguhnya saudara-saudara mengambil mereka sebagai istri atas dasar amanah Allah dan menjadi halal hubungan kalian atas dasar kalimat Allah. Maka karena itu, bertakwalah kepada Allah menyangkut perlakuan kamu terhadap perempuan, dan saling pesan memesanlah menyangkut mereka dengan pesan yang baik. Apakah aku telah sampaikan? Ya Allah, saksikanlah. Wahai seluruh manusia, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Tidak halal bagi seseorang harta saudaranya kecuali atas dasar kerelaan hati pemiliknya. Apakah aku telah sampaikan? Ya Allah, saksikanlah. Maka janganlah kamu semua berpaling menjadi kafir, saling bunuh-membunuh sesudahku. Dan sesungguhnya aku telah meninggalkan sesuatu yang bila kamu berpegang teguh dengannya, saudara-saudara tidak akan sesat, yaitu kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah Rasulnya. Apakah aku telah sampaikan? Ya Allah, saksikanlah. Wahai seluruh manusia, sesungguhnya Tuhan kamu satu, ayah kamu satu, semua kamu dari Adam, dan Adam tercipta dari tanah. Semulia-mulia kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Tidak ada kelebihan orang Arab atas non-Arab, kecuali dengan ketakwaan. Demikian juga sebaliknya. Apakah aku telah sampaikan? Ya Allah, saksikanlah. Para hadirin yang mendengar pertanyaan Nabi Muhammad segera menjawab, ya. Nabi Muhammad kemudian bersabda, hendaklah yang menyaksikan menyampaikan kepada yang tidak menyaksikan. Selanjutnya, Nabi Muhammad menyampaikan bagian terakhir dari khutbahnya. Wahai seluruh manusia,
Sesungguhnya Allah telah menetapkan bagi setiap ahli waris bagiannya dari warisan. Tidak dibenarkan berwasiat kepada yang berhak menerima warisan. Tidak juga dibenarkan berwasiat melebihi sepertiga harta warisan. Anak dinisbahkan kepada tempat pembaringan, dan yang berzina dijatuhi sanksi hukum. Siapa yang mengaku anak dari seorang yang bukan bapaknya atau menjadikan maula seseorang yang bukan maulanya, maka laknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia menimpanya. Tidak diterima darinya taubat, tidak juga tebusan. Wassalamualaikum warahmatullahi. Setelah berkhutbah, Nabi Muhammad melaksanakan wukuf di Arafah. Saat itulah beliau menerima wahyu dengan turunnya surat Al-Maidah ayat ketiga. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di kawasan Mina, dengan tangannya sendiri, Nabi Muhammad menyembelih unta sebagai kurban. Beliau menyembelih hingga 63 ekor. Sedangkan sisanya dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Nabi Muhammad juga menyampaikan bahwa meskipun beliau menyembelih unta di lokasi tersebut, penyembelihan juga bisa dilakukan pada area Mina lainnya. Setiap kerat daging dari unta yang disembelih diambil untuk dimasak. Sedangkan daging dan kulit unta-unta lainnya, beliau perintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk dibagikan kepada fakir miskin. Nabi Muhammad selanjutnya berangkat menuju Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Selesai melakukan tawaf, Nabi Muhammad menuju kediaman keluarga besar Abdul Muthalib yang juga masih merupakan keluarga beliau. Sejak masa lampau, keluarga Abdul Muthalib telah mendapatkan kehormatan menyiapkan air zam-zam sebagai minuman para jamaah haji. Kepada keluarga besar Abdul Muthalib, Nabi Muhammad menyampaikan, "Timbanglah, wahai putra-putri Abdul Muthalib, seandainya aku tidak khawatir orang-orang akan berdesakan sehingga mengganggu kalian, niscaya aku pun akan ikut menimba." Ketika Nabi Muhammad meminta air untuk minum, Al-Abbas, paman Nabi, menyuruh anaknya pergi ke rumah mengambil air yang lebih bersih. Air yang dibagikan tersebut sudah disentuh terlalu banyak orang. Namun Nabi Muhammad menjawab, "Berilah aku minum seperti yang diminum banyak orang." Setelah prosesi haji selesai, Nabi Muhammad dan rombongan segera kembali ke Madinah. Inilah haji pertama dan terakhir beliau sesuai dengan tuntunan Islam. Ibadah haji ini juga menjadi sarana beliau menyampaikan beberapa pesan-pesan penting menjelang akhir era kenabian. Pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah, Nabi Muhammad SAW tutup usia. Setelah menempuh perjuangan selama 13 tahun di Mekah dan 11 tahun di Madinah, Nabi Muhammad menyelesaikan tugas-tugasnya sebagai Rasul Allah. Penulis naskah Abdullah Hasan, ilustrator Yudi Toto, narator Dia Rashid Putra, musik Agus TM, editor Anggit Febrila, produser Haidar Ahmad Furqoni, diproduksi oleh Kastadi Sentra Media.